Karangasem Sibetan merupakan salah satu daerah dengan pengrajin arak Bali yang masih menggunakan alat destilasi tradisional. Ini teman-teman, saya bawa arak untuk teman-teman ya. Untuk nabi nih ki, mantau arak nih ki guys. Ini jadi arak ini kalau kita kumpul-kumpul gini bisa untuk mencairkan suasana, itu ngobrol lebih enak. Arak ini kan minuman warisan budaya Bali ya. Jadi kita ikut melestarikan. Tapi ingat minumnya nggak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan mabuknya gitu, nanti tak terkontrol bisa buat rusuh. Gitu kan. Sekarang balik ke diri masing-masing aja, kontrol diri gitu ya. Masyarakat Bali, khususnya agama Hindu, sering menggunakan arak Bali sebagai tabuh atau sesajen yang dipersembahkan untuk menghormati buta kala. Arak Bali menjadi warisan budaya lokal. Ini adalah merupakan warisan dari nenek moyang kita. Oh, dari dulu itu Kabupaten Karangasem sentral dari pembuatan arak. Karena arak itu ada 3 macam dari prosesnya pembuatannya, itu adalah dari bahan baku, ada dari bahan baku kelapa, ya, kemudian nira, ada yang mutar. Ya, kenapa menjadi warisan budaya? Arak itu selain kita diminum kan sudah dipakai sebagai tetapan setiap upacara, itu dari turun temurun sudah sejak nenek moyang kita sudah memiliki sebagai warisan lokal. Bahan baku yang digunakan untuk membuat arak Bali, salah satunya adalah getah dari aren, atau masyarakat Bali menyebutnya getah atau tuak jaka. Tes dulu Gus. Ya, jangan mas arak lu Gus. Oh, Madijang, Budo Gosedi Putra, Titiang saking kapal mengui Badung. Sebagai pedagang ya meniki mantan. Salah satunya ini ki produk saking Karangasem. Kalau anak kecil di bawah umur di bawah 21 tahun saya tidak berikan. Untuk jangka panjangnya nih untuk anak kecil nih tidak dianjurkan. Minimal lah 21 tahun ke atas baru bisa. Ya untuk happy ngobrol sama temen. Itu sebenarnya kita mentabuh namanya kalau di Bali bilang. Itu kita mau hormati leluhur kita aja. Karena ini arak kan udah lama banget ada nih di Bali nih. Jadi kita mau hormati leluhur. Kita tetap tabuh ke Ibu Pertiwi lu. Yuk minum. Yuk. Sebenarnya saya minum-minum nih cuma untuk reuni sama teman ya, saling bincang-bincang, saling tukar pikiran kayak gitu. Ya secukupnya, minum secukupnya aja, kalau udah gak kuat selesai kita minum. Ini dampak positifnya nih kalau tidak berlebihan nih sebagai obat untuk mengekalkan tubuh. Biasanya kita membuat pencernaan lebih lancar mungkin kalau tidak berlebihan. Kalau dampak negatifnya kalau berlebihan ya mabuk. Mabuk ya kalian semua tahu lah kalau berlebihan itu akan tidak bagus. Jero Mangkudarma merupakan salah satu petani arak yang aktif memproduksi arak Bali secara tradisional. Iki awal proses itu kan tuak, terus dituakin langsung direbus ke. Berarti kan nonton campuran air kan tadi. Oh, asli tuak aren. Tuak aren. Jaga istilahnya. Setelah 1 jam kan kembali deh itu hidup di pipan dan ini mendingin kan di bun yang terus dah harga
jadi arak. Arak 1 botol paling hutan kadar 70, kadar 50 lebih banyak. Ini ada paling beli rumah dengan kadar Diperjualbelikan dan dikonsumsi di arak. kadar rendah. Kadar rendah. Berarti penyulingan keberapa nih? Kedua kadar 20. Oh, kadar alkohol 20. Yang kedua ya. Yang ini keras itu untuk obat. Oh, nyuling nih ke kudang liter mana itu? Ini minum 10 liter. 10 liter. Mungkin berapa? 5 kali 20 liter 20 liter. air. Tuaknya 20 liter. Jadi 10 liter. 10 liter. Usaha besri atau usaha manggung dimaksud adalah jero krama desa Sibetan menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewi Sri yang telah melaksanakan panen padi yang ada di desa adat Sibetan. Krama desa adat Sibetan mengaturkan sesajen. Di dalam sajian itu ada narak, sajeng, mentah, utapi tuak, dan brem, begitu juga air suci. Tujuannya petabuhan ini adalah nyomil sangkala agar tidak mengganggu di dalam proses pelaksanaan usaha besri. Di sini juga jero krama desa ikut juga menikmati yang namanya petabuhan itu sebagai bukti tanda ikut bersukaria karena telah berhasil memanen padi. Swastiastu di saya Prof. Apoteker Imade Agus Gel-Gel Wirasuta. Jadi saya banyak sih bekerja dengan obat-obatan karena saya farmasi. Nah, apakah arak itu bisa dipakai sebagai obat? Jadi arak itu etanol. Secara farmasi arak itu punya sifat pelarut. Dia punya sifat dua, ruo binede, dewo ya budaya gitu kan. Kalau dia konsentrasinya sedikit bagus untuk kesehatan. Karena membantu metabolisme, membantu tadi mempercepat masuknya pelarutan senyawa-senyawa aktif. Tapi kalau konsentrasinya kebanyakan, ya mabuk kita. Ya bahaya juga buat hati kita. Hati kita akan capek. Nah sekarang ada pemio kadang-kadang. Pak Koster kan bilang arak untuk arak kopi. Saya sendiri suka minum arak kopi. Tujuannya apa? Saya sendiri ngecek di lab. Jadi ketika arak, ketika kita bikin kopi ditambahkan 1 sendok teh sampai 1 sendok makan arak, itu arak 40% atau arak api, itu rasanya lebih enak kopinya. Kenapa? Zat aktif yang ada di kopi lebih banyak dilarutkan. Jadi kita lebih segar badannya karena kafeinnya lebih banyak, antioksidannya lebih banyak. Ya kalau minum 1 gelas enak, tapi kalau minum arak kopi ya botol ya munyar gitu loh. Ya itu juga, nah itu yang sering kadang-kadang di kita ini kan terutama anak-anak muda, sing punya sing suwo dia. Nah ini kan ada masalah itu kira-kira dia. Nah kalau manfaat kesehatan ya jelas, kalau sedikit bisa bagus manfaatnya untuk pelarut, kalau banyak ya nggak bagus. Ya nggak bagus untuk kesehatan. Kira-kira seperti itu deh tentang arak. Jangan pedalin dari kuning. Agak kuning ya. Kuning ya, kuning
kuning tieng itu. Tinggi, warnanya kuning. Tapi rasanya alami dan net. Tapi nggak warna kuning putih ini nih. Tinggi ya. Sebagian besar anak muda di Bali yang sudah dewasa mengonsumsi arak Bali untuk penghangat tubuh dan sebagai jamuan kepada tamu atau teman-temannya. Kalau yang menunjukkan mabuk alunisasi itu karena kelebihan minum arak. Kalau standar arak diminum sebelum makan, sejam sebelum makan paling satu sluki atau sesudah makan itu merupakan sebagai untuk penghangat tubuh. Ya, tapi kalau kelebihan, ya lebih dari takaran kekuatan tubuh itulah yang menyebabkan dia akan mabuk atau aluninasi. Takarannya biasanya tiang, khusus tiang niki. Menurut tiang, takaran tiang paling baik segini aja sudah cukup. Berapa mili nih ya? 30 mili kira-kira ya. Ya segini lah, kira-kira segini. Kalau tiang pribadi, kalau berlebihan tuh ya enggak. Semestinya sangat perlu. Untuk itu sebagai promosi bahwa penggunaan arak yang tepat, ya itu pernah dibiarkan film, dokumenter itu sehingga anak-anak muda, kemudian juga pada orang lain yang tidak paham tentang cara minum arak, cara pembuatannya, sekarang dibuatkan film dan itu pun dipublikasikan sehingga betul-betul minum arak itu sesuai dengan manfaat tubuh, tidak menjadi berlebihan. Pesan saya sedikit, kalau anak muda tidak suka sama arak, sah-sah saja. Kalau anak muda suka sama arak juga sah-sah saja. Itu tergantung mereka. Tapi sekarang kalau minum arak, kalau sudah tidak kuat, jangan malu sama teman. Kalau sudah tidak kuat, bilang tidak kuat. Jangan menyakiti diri Anda sendiri. Pasti ada perkembangan, pasti ada sesuai perkembangannya zaman ya. Pasti ada. Tapi tetap nomor satunya pasti original dulu. Untuk memperkenalkan di luar bahwa kita punya ini gitu loh. Biar tidak anak muda tuh banyak yang beli di luar bahwa dia lupa kita punya arak seperti ini gitu. Padahal sama fungsinya, beralkohol iya. Bikin mabuk iya. Bikin nyaman juga iya. Padahal sama fungsinya. Kenapa mereka beli? Coba lestarikan budaya kita sendiri gitu loh. Apapun yang berlebihan akan menimbulkan hal yang negatif. Bener nggak tuh?